Coba Anda bayangin ya, sebuah dunia medis di mana para pasiennya itu nggak akan pernah bisa cerita apa yang terjadi sama mereka. Mereka udah bungkam selamanya. Nah, selamat datang di dunia kedokteran forensik, di mana setiap jasad itu ibarat buku yang nunggu buat dibaca. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi coba tebak. Bagi seorang dokter forensik, pada dasarnya mereka itu memang bisa bicara. Tubuh mereka seolah-olah ngomong lewat petunjuk-petunjuk bisu yang ditinggalkan. Dan tugas si dokter adalah jadi penerjemahnya. Dan inilah inti dari pekerjaan Dr. Stefani. Beliau ini jadi semacam juru bicara bagi mereka yang suaranya udah nggak bisa terdengar lagi, memastikan kisah terakhir mereka tuh nggak hilang gitu aja, dan kebenaran bisa terungkap. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih peran kedokteran forensik di dalam sistem peradilan? Kenapa profesi ini jadi krusial banget? Gampangnya gini deh, setiap kematian yang bukan karena usia tua atau penyakit yang udah jelas dan tercatat, itu bakal jadi kasus buat dokter forensik. Mereka ini ibarat detektif medis yang dipanggil setiap kali sebuah kematian diselimuti tanda tanya besar. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana cara para dokter ini mengungkap kebenaran. Yuk, kita masuk ke jantung pekerjaan forensik, yaitu proses autopsi. Prosesnya ini jauh banget loh dari gambaran seram yang suka kita lihat di film. Ini adalah prosedur yang sangat sistematis, hati-hati, dan dilakukan dengan penuh hormat. Setiap langkahnya itu dirancang untuk menemukan satu jawaban pasti. Apa sebetulnya penyebab kematiannya? Nah, poin yang ini menarik banget. Ternyata, lokasi luka itu bisa jadi pembeda utama antara kecelakaan murni dan tindak kejahatan. Dr. Stefani pernah cerita soal kasus korban yang katanya jatuh dari motor. Tapi, anehnya, beliau nemuin memar di leher, area yang harusnya kan terlindungi helm atau kerah baju. Wah, di situ alarm langsung berbunyi. Ini nggak beres. Oke, kita lanjut ke sebuah kasus di mana bukti ilmiah yang harusnya ngasih jawaban, malah menciptakan teka-teki yang seolah-olah menentang logika. Disinilah letak keanehannya. Korban itu dipastikan masih hidup kurang dari 24 jam sebelum ditemukan. Tapi, belatung yang ada di tubuhnya usianya jauh lebih tua dari itu. Gimana ceritanya coba? Kok bisa ada belatung di sana bahkan sebelum korbannya meninggal? Kalau menurut ilmu entomologi forensik, siklus hidup lalat dan belatung itu sangat akurat dan bisa dihitung. Supaya belatung bisa mencapai usia segitu, lalatnya butuh akses ke tubuh beberapa hari sebelumnya. Jadi, ya ini anomali biologis yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mustahil. Nah, ketika sains udah angkat tangan, muncullah penjelasan lain dari pihak keluarga. Bagi Dr. Stefani, kasus ini tetap jadi sebuah misteri dingin yang belum terpecahkan, di mana logika medis seakan-akan menemui jalan buntu.